Alif lam apa? Qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Lamnya dibaca. Lamnya terbaca. Malikal mulki tu'til mulka ma. Kabir apa? Ma nun mati bertemu dengan tak. Ikhfa. Apa ikhfa artinya? Dengung. Ikhfa artinya apa? Samar secara bahasa ya. Tasya, sya-nya bacaan apa? Baca ismul fasil. Satu kalimat ini. Mutasil. Nat wajib muttasil. Kalau jaiz munfasil ya. Oh, wajib mutasil. Kalau jaiz munfasil. Tempat keluarnya huruf qaf ada di mana? Pangkal lisan. Pangkal lisan ya. Mana pangkal lisan, Kabir? Nah, paling belakang ya. Paling belakang. Qaf ya. Qaqiqu baqo. Ya, begitu. Nah, lanjutkan Kabir. Qaqiqu baqo. Qaqiqu baqo. Uqan qan. Ikfa. Uqan qani qaqna. Minal muqani maqiqan qaniqa. Ya. Tempat keluarnya huruf lam ada di mana? Lidah. Lidah bagian apa? Lidah bagian atas. Hah? Langit-langit. Iya, lidahnya bagian apa dulu? Ujung. Ujung, ya. Kok la coba lalilubal. Nah. Lalilubal. Jangan didengungin. Jangan dengung. Malilal. Kalau lagi kiroat mungkin nggak apa-apa, sedikit temponya sedikit agak lambat, kadang seperti didengungin ya. Mim, tempat keluarnya ada di mana? Bibir. Bibir. Coba mamimu bam semuanya. Mamimu bam. Muman bani mam. Idgham tuh, idgham mim itu mumam. Yuk. Mumam mani mamna minal mumni mami mam mamima. Mamima. Mami manima. Matitan tanita berarti manima ya. Qulillahum, qul katakanlah ini namanya isim amr atau kata perintah dalam bahasa Arab. Kata perintah artinya apa? Menyuruh, memerintahkan. Katakanlah Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Allahumma artinya apa? Aduhai Allah. Ya. Itu kata-kata doa. Aduhai Allah. Aduhai Allah. Ya Allah. Ya Allah tuh bahasa Arabnya apa? Ya Allah. Ya Allah tuh bahasa Arabnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya wahai Allah. Maka Allahumma itu spesial. Aduhai Allah. Ya. Atau sekilas artinya bisa ya Allah, tapi lebih dalam lagi, memohon. Benar-benar memohon. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kepada kami fima razaqtana, apa saja yang kau rizkikan kepada waqina, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ya. Allahumma lakasum. Apalagi doa Allahumma. Allahumma mau. Allahumma ftahli. Doa masuk masjid apa? Gak pernah diamalin ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, aduhai Allah, bukakanlah pintu-pintu
rahmatmu. Ya, setiap doa itu rata-rata menggunakan Allahumma. Itu artinya bukan hanya sekedar ya Allah, enggak, tapi aduhai Allah, ya Allah, ya, yang mempunyai makna supaya benar-benar diijabah. Ya Allah, Malikal Mulki. Malik. Malik kalau maknya panjang artinya Malik, kalau maknya panjang tuh artinya yang memiliki. Milik tuh berasal dari bahasa Arab, milkun. Kemudian masuk dalam bahasa Indon jadi milik. Milik kita, permen. Ya. Jadi milik tuh bahasa Arab, banyak bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Di antaranya milik, milkun, ya, ikhlas, ikhlas, ya. Apalagi Itsnain, Senin, dan seterusnya, hari-hari itu. Apalagi? Jumat. Iya, kata Ang Didi kan tadi seterusnya. Ya. Banyak semuanya, hampir rata-rata Indonesia tuh banyak adopsi, ya. Berasal dari bahasa Arab. Merdeka. Merdeka Allah alam, ya. Gak ketemu bahasa Arabnya merdeka tuh Istiqlal. Masjid Istiqlal tuh masjid merdeka. Istiqlal, ganti nanti namanya masjid ini Istiqlal. Ya, Istiqlal suka selamat. Masjid suka selamat itu lebih bagus sebenarnya. Masjid dengan nama-nama daerah itu sebenarnya lebih bagus. Masjid suka selamat, nah, Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Rasul rata-rata memberi nama masjid itu sesuai daerahnya. Kita aja gaya-gayahan. Jami'ul Nurul Huda nggak gaya-gayahan, itu hasil musyawarah. Nah, dikat nanti set. Ya nggak gitu juga. Ya, saya itu nama apa dulu? Nama daerah bukan. Saya itu cadangan istri. Kalau maknya panjang itu artinya yang memiliki. Ana malik ya akhi. Saya memiliki. Ana malik hadzal masjid. Saya memiliki masjid ini. Ana malik hadhi habibah, saya memiliki kekasih ini. Ya, ana malik qalbuk, saya memiliki hatimu. Ya. Kalau maknya panjang artinya memiliki, tapi kalau maknya pendek malik artinya raja. Awas bedakan tuh ya. Bedakan. Dalam surat Al-Fatihah Malik apa Maliki? Malik. Maknya panjang apa pendek? Panjang. Maknya panjang. Kalian baca jangan pendek, yang memiliki hari balasan. Maliki yaumiddin. Memang ada dalam riwayat bacaan lain pendek, tapi kita menggunakan bacaan mim yang panjang. Seperti dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin. Nah, kalau dalam surat An-Nas maknya panjang pendek? Kalau kalian baca Qul a'udzu birabbin nas. Panjang pendek. Kalau di An-Nas riwayat bacaan kita pendek mimnya, ya. Malikin nas, malikin rajanya para manusia. Ya. Awas kalau di Al-Fatihah mimnya panjang, kalau di An-Nas mimnya pendek. Di sini mimnya panjang. Malikal mulki, yang memiliki kerajaan. Mulk. Surat Al-Mulk. Apa Al-Mulk artinya? Kerajaan. Ya. Kerajaan, kekuasaan, kepemilikan. Nah, kalau raja itu identik dengan kepemilikan. Ya, karena memiliki banyak aset. Maka kata raja nggak jauh beda dalam bahasa Arab, berasal dari kata malaka. Ya. Malak, kalau malak apa malak? Malaikat.
kita. Malah kita. Iya, yang mintanya malaikat. Malikal mulk, yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Tu'til mulka, dia memberikan kekuasaan itu man tasya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah lalu berkehendak, hari ini kamu jadi bocah yang gak dianggap, jadi bocah yang terbuli, tapi belum tentu di masa depan dia nggak jadi apa-apa. Bisa jadi dia jadi presiden. Nah, nggak nyangka kan? Itu atas kehendak Allah. Ada nggak yang begitu? Kecilnya dibully, waktu sekolah nggak pinter-pinter amat ya. Tapi pas lihat dewasa jadi gubernur. Subhanallah. Nah, itu kehendak Allah ya. Kehendak duit, kehendak politik. Tapi atas izin Allah ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah Maha berkehendak untuk menggelincirkan kekuasaan itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi hakikatnya kalau hari ini kita punya aset, punya kekuasaan, itu semuanya atas kehendak Allah, jangan sombong. Dan hari ini kalian gak punya apa-apa, juga jangan berkecil hati. Karena Allah bisa saja membalikan keadaan secepat mungkin. Dulu waktu zamannya Nabi Sulaiman, ya, suatu ketika burung hudhud laporan ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, ternyata ada kerajaan yang lebih indah daripada kerajaan engkau. Kerajaan siapa itu? Kerajaannya ada, yang mimpin seorang ratu. Tapi kerajaan itu sayangnya nggak nyembah Allah. Maka Nabi Sulaiman risau. Ya sudah, kirimkan suratku kepadanya. Suratnya isinya, kerajaan itu yang mafhumnya, kerajaan yang kau miliki itu adalah milik Allah. Jikalau engkau ingin selamat, beriman pada Allah. Ya. Tapi kalau enggak, kamu mempertahankan kerajaan kamu dan enggak mau beriman pada Allah, maka jangan salahkan diriku. Aku akan silaturahim di sana. Gentar nih Ratu Bilqis. Ratu Bilqis orang yang bijaksana meskipun enggak beriman. Maka dimusyawarahkan, dipikir matang-matang. Ya, siapakah ini Nabi Sulaiman? Akhirnya Ratu Bilqis mengirim pasukan yang membawa berpuluh-puluh emas, kantong emas banyak, supaya jangan nyerang daripada kerajaan beliau. Tapi Nabi Sulaiman menolak. Ya. Nabi Sulaiman ingin berkunjung ke sana, ya. Tapi sebaliknya, ya. Sebelum itu Ratu Bilqis yang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman memanggil semua makhluknya Allah, ya. Barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan cepat, maka nanti akan diberikan hadiah. Yang pertama maju siapa? Syaitan. Ya. Saya bisa memindahkan singgasana, ya, sebelum engkau duduk. Sebelum Nabi Sulaiman duduk di tempat duduknya. Ada yang lebih cepat lagi siapa? Apa? Itu. Yang lebih cepat, singkat cerita, orang beriman. Aku bisa memindahkan istana engkau atas izin Allah sebelum kamu berkedip memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya Allah itu memberikan kekuasaan, derajat, pangkat. Itu sebenarnya mutlak atas izin Allah. Maka jangan pernah sombong atas apa yang kita capai hari ini. Ataupun sebaliknya, jangan pernah berkecil hati. Kalau kita hari ini pangkat nggak punya, duit nggak punya,
Datang kita nggak dianggap, nggak datang ya diem-diem baik, pulang yang nggak dianterin, mati nggak ada yang sedih, kan gitu. Dikubur pasti itu fardu kifayah soalnya. Maka jangan pernah berkecil hati dan jangan terlalu berbesar hati kalau kita sedang diberikan kekuasaan, karena hakikatnya semuanya atas kehendak Allah. Wa ta'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah yang memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tudzillu man tasha, dan Allah menghinakan siapa saja yang Allah hinakan. Hak mutlak ini ya ada dalam milik Allah. Kalau Allah berkehendak kita mulia, kalau Allah berkehendak kita hina. Bisa nggak Allah hinakan kita? Gampang, dengan mudahnya. Bisa nggak Allah muliakan kita? Gampang. Hari ini misalnya Kabir nggak dianggap sama orang-orang, bukan tokoh masyarakat, bukan siapa-siapa, tapi karena keistiqomahan ibadah dan ketaatan pada Allah, bisa nggak dalam 1 menit Allah muliakan dia dan orang-orang menganggap Kabir mulia? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah kehendaki. Bisa saja lagi Jumatan, lagi kumpul di sini, Kabir dapat ilham dari Allah. Bir Jumatannya mandeg dingin. Soalnya masjid tiapan ditabrak nang kapal, misal nang pesawat. Warakaken yang para jamaah, ujug-ujug ngadeg ning ngarep. Ang diri lagi khotib mandeg akhirnya. Pengumuman bubar dingin, bubar metu ning jaba. Metu dingin, nang apa metu biar wo. Jelema ning apa nana sing nabrak timbu apa. Metu kabeh jamaah. Pas waya metu beneran nana sing nabrak, viral enggak? Allah mulia, orang-orang muliakan enggak Kabir? Dikira punya apa? Kelebihan kan? Padahal atas izin Allah. Jadi Allah tuh gampang saja memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang. Maka jangan pernah menganggap diri mulia. Ya? Karena sebenarnya diri ini hina, yang mulia tuh Allah. Tetapi juga jangan pernah menghinakan dirimu. Maksudnya apa? Jangan menganggap dirimu tidak berharga. Seperti engkau joget-joget di tengah jalan, engkau kencing di tengah jalan, itu artinya menghinakan. Engkau adalah makhluk yang mulia. Ya. Tapi juga awas, jangan pernah menganggap diri ini mulia. Karena hakikat kemuliaan adalah milik Allah. Ya. Awas tuh, itu poinnya. Biyadikal khair. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Bisa nggak kata-kata seperti ini masuk dalam hati kita? Yang punya kekuasaan Allah, yang punya kemuliaan Allah. Allah bisa memberikan kemuliaan itu pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah bisa mencabutnya setiap waktu, setiap saat. Allah bisa memuliakan seorang hamba atas izin Allah kapanpun itu, bahkan tanpa sebab. Itu Allah. Masukkan tuh dalam hati. Ya, masukkan betul-betul. Yang memuliakan kita bukan harta, bukan. Yang memuliakan kita bukan jabatan, yang memuliakan kita bukan nasab keturunan, bukan. Tapi hakikat yang memuliakan kita Allah. Bisa nggak begitu masukin dalam hati? Harus. Ya, harus benar-benar masuk. Suatu ketika Fatimah meninggal dunia. Ada salah satu sahabat, kalau bahasa kita sekarang nalkin, tahu nalkin? Ngobrol. Ya. Ngobrol di kuburannya Fatimah radhiyallahu anha setelah Fatimah dikuburkan. Ngobrolnya apa? Wahai malaikat, ini adalah putri Rasulullah, maka muliakan ia. Maka ditegur,
oleh khalifah. Ya, tegurannya apa? Meskipun dia adalah putri Rasulullah, maka dia tetap akan mendapatkan hisab di alam kubur, perhitungan ya alam kubur, sama dengan kalian-kalian yang bukan keturunan Rasulullah. Maka ini menandakan hakikat kemuliaan itu bukan ada dalam nasab. Hati-hati, kadang-kadang ini menjadi penyakit bagi mereka-mereka yang mempunyai nasab yang mulia, darah biru. Ya. Kadang-kadang juga maaf, keturunan dari para habaib yang mungkin ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Insya Allah mereka semua soleh. Tapi ada beberapa yang enggak soleh, namanya manusia. Kadang mengambil manfaat. Ya. Jadi hakikat kemuliaan itu ada pada Allah, bukan dari pangkat, derajat, bahkan nasab keturunan. Itu masukkan dalam hati. Kalau Allah berkehendak siapapun itu, dia enggak punya apa-apa, Allah muliakan, manusia juga ikut memuliakan. Ya. Bisa enggak? Oke. Tahu Ki? Hari ini diapakan oleh masyarakat? Dikucilkan. Diapakan lagi? Dihinakan. Dilecehkan. Kenapa? Karena kelakuan dia. Tapi kalau Allah berkehendak, besok kalau Allah berkehendak besok Uki dimuliakan oleh orang, bisa nggak? Mustahil nggak? Nggak. Ya? Sebabnya apa? Allah bisa memuliakan seseorang tanpa sebab. Tapi kebanyakan dengan sebab. Tapi tidak mustahil. Karena untuk menguji iman kita, kadang-kadang Allah ini memberikan kita bukti tanpa sebab. Bisa saja besok sadar, oke, ke masjid, azan dengan suara yang indah dan lantang. Iya kan? Viral, bener gak? Nah, kira sing azan, iya kita tumben, iya wis tobat kita, astagfirullah, banganyolong ya. Allah Maha berkehendak, ya. Maka yang paling penting dalam hal ini, jangan pernah menganggap diri mulia. Awas, itu adalah takabur, itu adalah uzub, itu adalah riya. Aplikasinya apa? Jangan pernah mau diri ini ya dikhidmat oleh orang lain. Apa artinya dikhidmat? Dilayani oleh orang lain. Tapi sebaliknya, kalau bisa kita melayani orang lain. Kadang-kadang kita kalau ngumpul sama teman, nyari nih ya sasaran yang mau dibully, mau disuruh, begitu kan? Jangan. Ya. Karena kita nganggep paling apa? Iya kan? Paling keren, paling hebat, paling sok jaim. Akhirnya nggak mau melayani. Nah, akhirnya korbannya siapa? Hasan kan gitu. Ucup kan gitu. Nah, hati-hati. Kalau bisa ya, kalau bisa kita yang melayani. Wis ora apa-apa sira dodok. Kita harapan tuku es. Iki duitnya kok aja wis duitnya sing kita sing miyang. Nah. Bisa nggak begitu? Susah. Kalau di sini malah dihinakan, semakin dibejek kalau di masyarakat sini, ya. Tapi kalau di masyarakat orang-orang alim, ya, orang faham agama, semuanya berebut untuk saling melayani, sekelas Pak Kiai. Kalau berkumpul, ya, berebut. Saya yang ngambil minum. Jangan duduk saya aja. Ya udah, akhirnya dia yang ngambil minum, ya. Pas nyampe di tempat, saya yang nuangin, yang bikin kopi. Ternyata sandalnya sudah diberesin oleh sekelas Pak Kiai itu. Ya, Pak Kiai yang benar-benar mengamalkan ilmunya dan merendahkan hatinya. Kalau bisa begitu, itu poinnya. Jadi poinnya itu jangan pernah menganggap diri mulia. Itu sudah hancur akhlak kalau menganggap diri mulia. Akhirnya kalau duduk pengen disediain kopi.
Kalau duduk pengen dirokoin. Kalau duduk wah segala macam. Nauzubillah. Ya, awas. Ya. Tapi kalian juga jangan sok gak tahu diri, ya. Kalau ada guru kalian, ustadz kalian ngumpul dengan kalian, kalian diem-diem baik, jangan. Ya, kalau ada rezeki kalian langsung dikopiin, dikasih minum. Jangan sampai ustadz yang nyari, wah kebalikannya, berarti kalian santri yang nggak tahu diri. Itu poinnya itu ya. Jadi makanya Ang Didi sering bilang, kalau kalian berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang soleh itu yang mencakup semuanya ya. Meskipun dia ilmunya banyak, hatinya tetap rendah hati. Itu terjadi di teman-temannya Ang Didi. Di antaranya Ang Didi nggak mau. Ang Didi ngomong apa adanya. Di salah satu firqah yang mengamalkan jamaah tabligh, itu terjadi di situ. Insya Allah semua firqah juga demikian. Ya. Tapi yang dicontohkan salah satu firqah yang di dalamnya ada NU, di dalamnya ada Muhammadiyah, yang duduk bersama, makan bersama, yang semuanya merendah hati, semuanya berebut ingin melayani. Yang Didi terjun sendiri ternyata ada di situ. Ya. Tapi insya Allah semuanya ada. Ya, semuanya satu tujuan, yakni untuk surganya Allah, baik itu NU, Muhammadiyah, ya, dan thariqah lainnya, thariqah zikir. Jadi awas, jangan pernah menganggap diri ini mulia. Tapi hati-hati. Kita merendah hati ini untuk Allah. Hati-hati, di situ juga ada penyakit. Ya. Setan ini menggoda kita sangat halus sekali. Ya. Kita merendah hati itu untuk Allah. Kalau merendah hati bukan untuk Allah, itu riya. Hati-hati. Biar saya yang melayani, biar saya yang khidmat ke kamu, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Biar kelihatan dia rendah hati. Ini juga riya. Hati-hati. Ya. Sangat-sangat halus. Kalian sholat setiap hari, ya, jamaah. Ya. Jamaah istiqomah karena Allah, itu tujuannya satu. Tapi kalau ada niat lain, itu riya. Apa yang perlu diperbaiki? Hatinya, jamaahnya tetap jalan. Hatinya yang perlu diperbaiki. Jangan jamaahnya nggak jalan. Ada orang yang nggak melaksanakan ibadah, ya, karena nggak mau dianggap sebagai orang soleh. Kita mah sholatnya ning umah baik nusuk, padahal dia laki-laki. Laki-laki kan sunnah muakkad, sholatnya jamaah. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i. Padahal dia laki-laki. Kok irama sholat ning masjid kedeleng kenang wongku kayak wong soleh, tapi kita memong bagianan sembayang bae kita mah ning omah pokatan didarani pengen dadi wong soleh. Hati-hati, itu riya, ya. Jadi sholat kita itu dalam pandangan orang lain itu nggak penting. Yang penting kita melaksanakan sholat itu atas kehendak perintah Allah yang diridhoi Allah, itu saja, udah, yang penting poinnya gitu. Sholat jamaah itu Allah sukai. Apapun itu pandangan orang lain, apapun itu asumsi orang lain, urusan orang lain, yang penting kita berangkat. Makanya yang Didi sering bilang, dalam beramal itu mesti diperiksa niatnya sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Khawatir ketika kalian keluar dari rumah ingin ke masjid, niatnya benar. Tapi pas sampai di pasar, banyak orang yang lihat kalian, ya, kalian berubah niatnya. Saya nih kayaknya orang paling soleh sendiri. Pernah ngerasain begitu nggak? Terketuk dalam hatinya. Saya orang yang paling baik. Kasihan tuh orang di luar sana nggak bisa sholat jamaah masuk neraka.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha